Yang introvert sensing aku lupa nulis, jadi aku ngulang dari awal. Aku baru udah hampir selesai ngomongnya. Terus aku tuh lupa kayak, introvert sensingnya belum tak tulis. Aku harus ngulang dari awal, soalnya pas aku cek videonya itu ternyata udah kesimpan. Lupa aku nulis, guys. Jadi yang benar tadi itu komprehensif. Jahat banget kayak komprehensif. Anyway, aku bawa ini dari tadi ya, soalnya maybe we can talk about my another hobbies that I have, which is collecting crystal, which is expensive, but it has like balls here. It is not originally part of it, but it's somehow stick to my lapis lazuli. Anyway, kita mulai bahas lagi ya. Aku capek sebenarnya, tapi aku harus belajar gitu, harus belajar public speaking. Terus kita mulai aja dari kesimpulannya yang pembahasan pertama ya. I will keep bawa ini terus biar semangat. Gak ada hubungannya sih, tapi ya udahlah ya. It's cute. Kita mulai dari kesimpulan yang sebelumnya, video yang sebelumnya, yaitu kan sebelumnya itu langkah yang pertama ya, ChatGPT itu bedah extrovert intuisi, bedah dari dominan dan juga auxiliary functionku, yaitu yang satu dan slot ke-1 dan kedua dari cognitive functionku ya. Yaitu di sini tuh nemu aku itu punya extrovert intuisi dan juga introvert thinking, yang mana itu tuh menjurus ke dua tipe, yaitu ENTP dan juga INTP. Nah, terus selanjutnya adalah kalau misalnya udah tahu nih kayak aku tuh ENTP atau INTP. Nah, ini tuh kayak struggle terbesar aku ya, yaitu aku tuh bingung menentukan antara aku ENTP atau INTP, karena aku tuh merasa aku tuh nggak yang se-extrovert itu. Jadi aku tuh dari 2016 ya ceritanya sampai 2024 aku tuh mikir kalau aku tuh introvert gitu. Tapi temanku tuh bilang kalau aku tuh extrovert, jadi aku tuh nggak percaya. Jadi kayak ada ketidakpercayaan eksistensial, nggak selebay itu sih. Jadi kayak aku nggak kayak bingung aja gitu sebenarnya aku tuh ENTP atau INTP. Nah, setelah ini memahami aku ENTP atau INTP, nah ini tuh yang buat kita tuh menjurus untuk lebih presisi ya, yaitu kita tuh harus tahu tertiary dan inferior function kita. Jadi kalau ENTP, tertiary itu tuh fungsi ketiga, sementara inferior itu fungsi keempat gitu. Ya, inferior tuh dari apa ya, stuck cognitive function yang keempat, ada 4 itu ya, yaitu dominan, auxiliary, tertiary, dan inferior. Ini tuh ya kayak yang paling lemah. Ini tuh kayak jadi yang struggle-nya kita gitu. Tadi kalau tertiary buat ENTP itu tuh FE, terus inferiornya tuh SI. Jadi kayak mereka tuh lebih better di extrovert feeling ya ketimbang introvert sensing. Sementara kalau sementara itu INTP itu tuh kalau tertiary-nya tuh ke introvert sensing, dan juga inferiornya itu tuh ke extrovert feeling gitu. Jadi apa aja yang data-data yang ChatGPT kumpulin gitu ya dari diskusi dan brainstorming aku sebelumnya gitu, mereka tuh ngumpulin data-data ini buat tertiary dan inferior functionku. Yang pertama, aku tuh sering mempertimbangkan gimana orang melihat aku, tapi itu tuh bukan faktor utama dalam pengambilan keputusan, which is make sense ya kan, karena ya aku masih aware sih orang-orang tuh kayak melihat aku tuh kayak gimana gitu, tapi buat ngambil sebuah keputusan itu tuh bukan faktor yang utama sebenarnya. Aku ya mikirin itu juga, tapi itu bukan faktor yang utama gitu.
Terus yang kedua itu bisa pragmatis dan objektif, tapi tetap punya nilai moral yang dipegang teguh. Ya, ini tuh hasil kesimpulan dari diskusi dan juga debat brainstorming antara aku dengan ChatGPT gitu. Aku emang punya nilai-nilai moral yang aku pegang sih. Doesn't mean that I am very ethical atau kayak morally superior gitu loh, tapi ya itu sebagai guidelines aja sih buat aku gitu. Nah, yang selanjutnya itu aku mempertimbangkan emosi orang lain tapi lebih pada tindakan nyata ketimbang basa-basi. Act of service garis keras. Siapa di sini yang kayak aku? Jadi iya sih, aku kalau misalnya sama orang-orang terdekat itu tuh lebih ke apa yang bisa aku lakukan gitu. Aku nggak bisa ngasih kayak words of affirmation, kayaknya sih bisa sih, tapi aku lebih prefer ke tindakan nyata karena memang itu adalah hal yang ibuku lakukan padaku dan itu adalah hal yang natural untukku gitu. Nah, yang selanjutnya itu lebih suka di dunia ide dan analisis ketimbang interaksi sosial yang lebih apa ya, kayak personal dan emosional. Itu lebih ke aku tuh bingung ngehandle orang. Kalau misalnya terlalu emosional atau personal banget itu aku kayak bingung gitu. Aku harus ngapain ya? Jadi aku kayak oh, kayak ada freeze-nya dulu gitu. Ya, most of the time lah. Gitu. Nah, ini tuh apa ya, ChatGPT itu menyimpulkan ya dari tanda-tanda ya, pertanda-pertanda ya, pertanda kiamat, tapi pertanda-pertanda yang sudah dijelasin sebelumnya itu tuh aku tuh lebih ke mana kekuatanku gitu kan, my power. Yang pertama adalah yang ketiga ini ternyata ya, yaitu tertiary functionku itu tuh extrovert feeling, yaitu kesadaran sosial. Itu tuh dapat dilihat dari mana ya? Nah, yang pertama aku tuh nggak kaku secara sosial, tapi aku gak mengandalkan perasaan dalam mengambil keputusan yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Lalu yang kedua itu aku bisa memahami dinamika sosial dan juga menyesuaikan bila perlu ya. Aku bisa beradaptasi sih, even though I'm not really good at handling people emotions, but I could still adapt. Teman-temanku bilang kayak gitu juga sih, kalau aku tuh lebih bisa aku bisa beradaptasi gitu sama orang gitu. Ini yang aku kelupaan yang bikin aku ngulang lagi. Yaitu yang terakhir, yaitu introvert sensing sebagai inferior function. What is that? What is introverted sensing? Yaitu ingatan detail. Which is I'm not good at it. I mean, I wanna say something. Yang pertama, gak terlalu bergantung pada rutinitas dan pengalaman masa lalu. Dan yang kedua itu aku lebih suka eksplorasi ide baru ketimbang hanya mengikuti yang ada. Aku tuh mungkin bisa bilang kayak gini sih kalau soal introvert sensing itu. Aku tuh bukan orang yang suka menjalankan doing course kayak kerjaan rumah gitu. Buat aku it is very monoton banget. Tapi aku tuh harus bersih karena aku punya alergi debu gitu kan. Jadi aku melakukan dengan terpaksa, kayak aku bisa mengatur gitu kan. Aku bisa organize my stuff, my belongings gitu. Tapi ketika itu aku lakukan, aku tuh sambil emosi, soalnya aku nggak suka tapi aku harus gitu loh. Aku nggak tahu sih kalau misalnya NTP juga yang lain juga ada yang kayak gitunya. Terus aku tuh punya kecenderungan buat ini mungkin karena enneagramku juga, aku tuh punya kecenderungan perfeksionis gitu. Kalau aku tuh naruh barang biasanya ya, aku tuh tahu letaknya itu di mana, meskipun itu nggak yang sangat organize banget gitu, tapi aku tahu letaknya di mana. Dan ketika misalnya nih ibuku tuh mindahin barangku itu, aku tuh kayak marah karena aku tahu barangnya di sini tapi dipindah gitu. Aku tuh
apa ya, mungkin barang-barangku itu tidak tertata dengan yang sangat organized banget, tapi itu di otakku ya, itu tuh aku tuh udah nge-record gitu loh memorinya. Oh, barang ini ada di sini, barang ini ada di sini gitu. Jadi kalau ada orang pindah itu kayak emosi gitu kan. Emosinya kerasa nggak sih dari sana? Terus juga aku juga agak emosi gitu kalau misalnya ada orang yang naruh barang itu tuh tidak sesuai dengan tempatnya gitu. Misal nih aku lihat ada orang yang naruh barang di sana bruk 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 gitu. Please guys, tolong ditata. Aku bukan orang yang rapi juga, tapi itu tuh harus sudah ada tempatnya masing-masing gitu loh. Kenapa kalian tuh punya pikiran sendiri gitu? Jadi gini, aku lucu sih kalau masalah ide. Aku itu kayak suka explore ide, eksploratif gitu loh. Tapi kalau masalah kayak di dunia fisik gitu, aku tuh lebih suka teratur, karena aku mungkin udah banyak menghabiskan waktu di dunia ide gitu kan. Jadi kalau di dunia physical, kayak di dunia fisik gitu, di dunia fisik ya, aku tuh suka semuanya itu tertata dengan rapi. Ini tuh fun fact juga sih, aku nggak tahu, aku tuh sempat baca juga dari beberapa komentar ENTP atau INTP ya. Mereka tuh bilang kalau mereka tuh cenderung beli makanan itu di tempat yang sama gitu, karena kalau udah nyaman di satu tempat mereka tuh akan cenderung makan di situ, kayak jarang explore gitu loh. Kalau aku sih cenderung gitu ya. Ya bukan berarti aku tuh kayak anti gitu loh diajak makan ke tempat lain, tapi kalau misalnya nih ada temanku yang ngajak gitu kan, rasanya tuh nggak enak gitu, terus aku bilang kan, ya mending kan makan di tempat yang biasanya. Tapi nggak berarti aku tuh kayak anti nyoba dimakan di tempat lain, nggak sih. Tapi aku lebih prefer kalau misalnya aku udah enak, aku udah nemu makanan yang enak, tempat yang enak, aku tuh akan ya belinya tuh di situ gitu. Kayak jarang jarang wisata kuliner tuh jarang, soalnya aku tidak bisa dikagetkan gitu kan dengan dunia realitas, apa ya, dunia fisik yang aku udah explore banyak di dunia ide gitu. Jadi kan di dunia fisik itu aku coba untuk lebih apa ya, nggak terlalu explore gitu. Nah, kesimpulannya dari itu semua, yang pertama extrovert intuisi, introvert thinking gitu kan ya. Terus ternyata yang ketiga itu tuh lebih kuat extrovert feelingku ketimbang introvert sensing gitu. Kesimpulannya apa? Yaitu ENTP yang lebih cocok. Kayak gitu. Terus ini selanjutnya itu ChatGPT itu ngasih apa ya, pertanyaan juga lain gitu kan, kenapa kok bukan INTP. Jadi menurut ChatGPT itu INTP itu lebih lambat dalam mengambil keputusan karena lebih lama menganalisis sesuatu. Aku tuh kalau menurut ChatGPT itu lebih cepat mencari solusi dan cari cara paling efisien untuk mencapai sesuatu. Aku nggak terlalu tahu soal ini sih, soalnya aku juga harus tahu INTP yang apa ya, yang aku kenal pada apa ya, kayak biar bisa bandingin gitu loh. Tapi kalau dari segi extrovert feeling kayaknya sih emang iya, aku tuh lebih lebih mending lah di situ, meskipun aku juga nggak terlalu buruk di introvert sensing ya, SI. Meskipun kalau misalnya aku arrange sesuatu itu sambil ngamuk-ngamuk, moodku tuh jelek ya. Kalau misalnya lagi ngurusi lagi apa ya, kayak beresin barang-barangku atau beresin kayak file-file di HP itu sambil kadang-kadang emosi juga gitu, kayak I could do something else gitu. Tapi aku juga nggak bisa membiarkan file HP ku itu penuh, you know the struggle. Nah, jadi final typing ENTP. Dari dominant function yaitu NE selalu mencari kemungkinan baru, brainstorming ide dan ekspor konsep unik. Dan yang kedua itu auxiliary function atau TI, yaitu analitis, mencari pemahaman logis dan suka memecahkan masalah dengan cara sendiri.
Lalu tertiary function extrovert feeling yaitu punya kesadaran sosial meskipun keputusan tetap berbasis logika gitu ya, bisa adaptasi juga itu. Lalu yang keempat itu tuh inferior functions yaitu SI, yaitu aku kurang suka terjebak dalam rutinitas dan lebih suka fleksibilitas dan inovasi, which is true. Tapi buat apa ya, kesimpulan aja sih, ini bener-bener kesimpulan ya gitu dari aku. Kalau aku sendiri tuh masih pengen coba typing session sama MBTI practitioners. Kayaknya sih ada di, aku kan ngikutin juga kayak MBTI practitioners di YouTube ini. Ya aku bisa nyebutin namanya sih. Kalau misalnya kalian mau nanti aku tulis aja di sini gitu. Kalau ada yang nonton. Nah, aku tuh lebih pengen nyoba itu karena ini kan menurut perspektifnya ChatGPT dan aku tuh nggak tahu ini tuh apa ya, kebenarannya itu kayak gimana. Aku tuh pengen apa ya, pengen compare gitu loh sama sama orang-orang yang ahli gitu, nanti kayak gimana, apakah aku ENTP atau apakah aku tuh Enneagram aku tuh tipe 3 wing 4 atau misalnya aku 5 atau 8 gitu kan, maybe gitu ya. Jadi kesimpulannya kayak gitu, aku akan nyoba untuk tes tapi nggak tahu kapan soalnya mahal guys, aku masih belum kerja sekarang. Ya semoga duitku kalau udah kekumpul aku bisa nyoba tes dengan ke MBTI practitioners gitu, yang terpercaya, yang ahli di bidangnya gitu. Oke. Salam, 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 salam. See you, see you di video selanjutnya ya. Tapi nggak tahu itu nanti video tentang apa, bahas soal apa gitu. So, thank you for your attention and goodbye. Goodbye. Thank you.